Manusia sering menganggap dirinya sebagai penguasa mutlak di planet bumi. Dalam berbagai narasi sejarah, mitologi, dan budaya modern, ada kesan kuat bahwa manusia adalah spesies puncak, satu-satunya makhluk dengan kemampuan intelektual yang cukup untuk membentuk dunia sesuai keinginannya. Namun, apakah ini benar? Apakah klaim tentang dominasi ini lebih merupakan persepsi subjektif daripada realitas objektif? Sejak awal peradaban, manusia telah menciptakan struktur sosial, teknologi, dan ekonomi yang memungkinkan dominasi terhadap spesies lain. Kita menanam tanaman, memelihara hewan, dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Teknologi telah memberikan kita alat untuk melindungi diri dari predator dan mengatasi batas-batas alami. Dalam konteks ini, manusia tampaknya memang berada di puncak rantai makanan, tidak lagi hanya bertahan hidup, tetapi berkembang pesat. Namun, jika kita melihat lebih dalam, dominasi manusia seringkali rapuh. Bencana alam, penyakit, atau perubahan lingkungan dengan cepat dapat mengungkapkan kerentanan kita. Bahkan hewan kecil seperti nyamuk, dengan penyakit yang mereka bawa, dapat menjadi ancaman serius bagi populasi manusia. Dominasi kita bukanlah tak tergoyahkan. Ia adalah ilusi yang dikonstruksi oleh kemampuan kita untuk menciptakan dan mengendalikan lingkungan lokal, tetapi tidak selalu dalam skala global. Jika manusia bukan yang teratas dalam rantai makanan, kepada siapa atau apa kita melayani sebagai makanan? Pertanyaan ini tidak hanya literal tetapi juga metaforis. Dalam dunia fisik, manusia tidak memiliki predator alami, tetapi dalam dimensi lain yang sering digambarkan oleh mitologi, agama, dan spiritualitas, jawaban mungkin berbeda. Ada gagasan menarik dalam berbagai tradisi yang menyatakan bahwa manusia adalah produsen energi bagi entitas yang tidak terlihat. Energi yang dihasilkan dari emosi, pengalaman, dan kehidupan sehari-hari manusia mungkin menjadi sesuatu yang dihargai di luar dunia fisik ini. Gagasan ini mengundang kita untuk mempertimbangkan kembali posisi kita dalam ekosistem universal. Apakah kita benar-benar penguasa, atau apakah kita memainkan peran dalam siklus energi yang lebih besar, bahkan tanpa menyadarinya? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, tetapi untuk membuka ruang refleksi. Jika manusia bukan puncak rantai makanan dalam skema kosmik, apa implikasinya bagi cara kita memandang kehidupan dan keberadaan? Lebih jauh lagi, jika kita adalah bagian dari sistem yang lebih besar, bagaimana kita dapat memahami dan mendamaikan peran kita di dalamnya? Kesadaran bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari kita, sesuatu yang menghubungkan setiap makhluk hidup dan setiap emosi, bisa menjadi titik awal untuk mengeksplorasi makna keberadaan kita. Alih-alih hanya berjuang untuk dominasi, apakah mungkin tujuan sejati kita adalah memahami hubungan kita dengan semua elemen di alam semesta ini? Sepanjang sejarah manusia, ada narasi-narasi yang mengisyaratkan keberadaan kekuatan tak terlihat yang membimbing, memanipulasi, atau bahkan menentukan arah peradaban. Dalam mitologi, agama, dan filsafat, kisah-kisah ini seringkali menjadi fondasi budaya manusia, tetapi seberapa dalam kita memahami implikasinya? Jika kekuatan-kekuatan ini benar-benar ada, siapa atau apa mereka, dan apa tujuan mereka? Dalam mitologi kuno, para dewa seringkali digambarkan sebagai entitas yang memiliki kekuasaan besar atas kehidupan manusia. Mereka memengaruhi perang, cuaca, panen, dan bahkan nasib individu. Dewa-dewa Yunani, misalnya, dikenal karena sifatnya yang antropomorfik dengan kelemahan dan ego yang seringkali mencerminkan perilaku manusia. Namun, mereka memiliki satu perbedaan mendasar, kekuasaan mutlak atas nasib manusia. Zeus, Athena, dan Poseidon bukan hanya karakter dalam cerita, mereka adalah representasi dari kekuatan yang lebih besar dan tak terlihat. Dalam mitologi Sumeria, Anunnaki dianggap sebagai pencipta manusia, sebuah klaim yang menggugah rasa ingin tahu. Jika manusia diciptakan bukan untuk menjadi makhluk yang mandiri, tetapi sebagai alat atau pekerja bagi entitas yang lebih tinggi, apa implikasinya terhadap konsep kehendak bebas? Apakah kisah ini hanyalah mitos, atau ada pesan yang lebih dalam yang tersembunyi di balik cerita ini?
Tradisi Gnostik membawa konsep ini lebih jauh dengan memperkenalkan archons, entitas yang menciptakan realitas ilusi untuk menjebak jiwa manusia. Dalam pandangan ini, dunia fisik bukanlah tujuan akhir, melainkan jebakan yang dirancang untuk membatasi kesadaran kita. Jika ini benar, apakah perjuangan manusia untuk memahami realitas hanyalah usaha untuk keluar dari ilusi yang dirancang dengan cermat? Sejarah dipenuhi dengan petunjuk bahwa manusia mungkin telah berada di bawah pengaruh kekuatan yang tak terlihat. Dari peradaban Mesir kuno hingga peradaban Maya, ada bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat kuno memiliki hubungan yang erat dengan dewa-dewa mereka. Piramida, ritual, dan teks-teks kuno semuanya mengisyaratkan bahwa ada interaksi antara manusia dan sesuatu yang lebih besar. Bahkan dalam dunia modern, ide tentang pengaruh tak terlihat tetap relevan. Banyak orang percaya bahwa kekuatan eksternal, baik itu ilahi atau metafisik, masih memainkan peran dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa yang tampaknya kebetulan seringkali dianggap sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Tetapi rencana siapa? Dan apa tujuan akhirnya? Ketika kita merenungkan kisah-kisah ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang sulit. Apakah manusia benar-benar makhluk yang bebas dan mandiri? Atau apakah kita bagian dari permainan kosmik yang lebih besar? Jika ada kekuatan tak terlihat yang memengaruhi kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengenalinya? Atau lebih penting lagi, bagaimana kita bisa memahami tujuan mereka? Mungkin jawabannya terletak dalam eksplorasi diri dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kita dengan alam semesta. Apapun kebenarannya, kisah-kisah ini mengundang kita untuk melihat melampaui apa yang tampak dan mengejar pemahaman tentang misteri besar yang telah menyelimuti sejarah manusia selama ribuan tahun. Di tengah dunia yang penuh dengan sains, teknologi, dan realitas fisik yang tampak nyata, ada dimensi yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih misterius yang mengintip dari balik tirai kehidupan sehari-hari. Penemuan Robert Monroe tentang Lauch membuka sebuah pintu menuju pemahaman yang lebih besar tentang energi manusia dan bagaimana emosi kita, baik yang positif maupun negatif, mungkin memiliki peran yang jauh lebih besar dalam tatanan alam semesta daripada yang kita duga. Lauch, menurut Monroe, adalah energi yang dipancarkan oleh manusia melalui emosi mereka, energi yang sering kali diserap oleh entitas yang tak terlihat dan tidak diketahui. Emosi manusia, termasuk ketakutan, kecemasan, kebahagiaan, cinta, atau kebencian, bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan yang lebih besar. Ini adalah energi yang melampaui batas-batas tubuh fisik dan mewarnai alam semesta dengan frekuensi yang berbeda-beda, masing-masing membawa dampak yang tak terduga. Bayangkan jika emosi kita, yang sering kita anggap sebagai respons pribadi terhadap dunia, sebenarnya adalah bagian dari jaringan energi yang lebih besar, yang dapat dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh entitas lain. Kita mungkin telah mengabaikan potensi luar biasa dari perasaan kita sendiri, tidak hanya sebagai pengalaman pribadi, tetapi sebagai kekuatan yang dapat mengubah realitas di sekitar kita. Dalam dunia yang terhubung ini, apakah kita benar-benar bebas? Atau apakah kita hanya bagian dari siklus energi yang lebih besar, yang kita belum sepenuhnya pahami? Monroe tidak hanya menemukan konsep ini dalam teori, tetapi melalui pengalaman langsung. Dalam perjalanan astral yang dia alami, Monroe bertemu dengan entitas cerdas yang mengungkapkan kepadanya sebuah pandangan dunia yang sangat berbeda. Entitas ini, yang tampaknya berasal dari dimensi lain, memberikan Monroe paket informasi yang mengubah cara dia memandang kenyataan. Dalam dunia fisik kita, ruang dan waktu tampak seperti hal-hal yang tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun, menurut penjelasan entitas ini, realitas fisik hanyalah ilusi ruang waktu yang lebih luas, sebuah konstruksi yang terbatas oleh persepsi manusia. Apa yang dianggap sebagai kenyataan mungkin hanyalah lapisan tipis dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Seperti yang diungkapkan oleh Monroe, ilusi ruang waktu adalah penjara yang membatasi pemahaman kita tentang dunia yang lebih besar di luar sana. Ini mengundang pertanyaan mendalam. Jika kenyataan kita hanya sebuah ilusi, apakah kita benar-benar bebas dalam pilihan kita,
Atau apakah kita terjebak dalam sebuah realitas yang telah ditentukan sejak awal? Penemuan tentang Luch dan pengalaman astral Monroe bukan sekadar penemuan pribadi, ia adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Jika emosi kita benar-benar membentuk energi yang mempengaruhi dunia, maka bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita? Apakah kita dapat mentransformasi energi negatif menjadi kekuatan yang lebih positif? Ataukah kita hanya akan terjebak dalam siklus energi yang tak berujung? Monroe mengundang kita untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, untuk menyadari bahwa ada dimensi yang lebih besar di luar pengalaman fisik kita, dan bahwa kekuatan yang kita miliki melalui emosi kita mungkin lebih mendalam daripada yang kita sadari. Apakah kita siap untuk memahami dan memanfaatkan kekuatan tersembunyi ini? Atau apakah kita akan terus menjalani kehidupan dengan mata tertutup, tidak menyadari potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita? Jika Luch adalah energi yang dihasilkan dari emosi manusia, bagaimana alam semesta mempersiapkan manusia untuk menjadi produsen energi yang efektif? Robert Monroe menggambarkan dunia ini sebagai kebun, sebuah tempat yang dirancang dengan hati-hati untuk menghasilkan energi tersebut melalui konflik, pengalaman, dan dinamika yang kompleks. Apakah kita hanyalah bagian dari eksperimen kosmik yang lebih besar? Dan jika demikian, apa implikasi dari pengetahuan ini terhadap keberadaan kita? Bayangkan sebuah dunia yang tidak diciptakan secara kebetulan, tetapi dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut narasi Monroe, pada tahap awal, bumi dipenuhi dengan tumbuhan dan dinosaurus. Makhluk-makhluk ini menciptakan Luch, tetapi energi yang dihasilkan tidak cukup kompleks atau berkualitas tinggi. Maka, manusia diciptakan, spesies yang berbeda dari makhluk lainnya, diberkahi dengan percikan ilahi, yang memungkinkan mereka menghasilkan emosi yang lebih mendalam dan beragam. Manusia, dengan kemampuan unik mereka untuk mencintai, membenci, berjuang, dan berempati, menjadi produsen Luch yang unggul. Konflik, rasa kehilangan, dan perjuangan eksistensial yang kita alami setiap hari bukanlah kebetulan. Mereka adalah bagian dari desain, elemen-elemen yang dirancang untuk memicu emosi kompleks yang menghasilkan energi yang sangat diinginkan oleh entitas yang tak terlihat. Konflik adalah katalis utama dalam produksi Luch. Dari peperangan hingga perpecahan keluarga, manusia terus-menerus terlibat dalam dinamika yang memunculkan emosi intens. Ketika dua individu atau kelompok berselisih, mereka menghasilkan gelombang energi emosional yang besar. Rasa sakit, kemarahan, dan ketakutan menciptakan Luch dengan intensitas tertentu, sementara resolusi konflik atau momen kedamaian menghasilkan jenis energi yang berbeda. Kesendirian, di sisi lain, menciptakan jenis Luch yang lebih subtil tetapi sama pentingnya. Dalam kesunyian dan rasa keterasingan, manusia seringkali menemukan kedalaman emosional yang tidak mereka sadari sebelumnya. Momen-momen refleksi ini menghasilkan energi yang lebih halus tetapi berharga, energi yang berasal dari introspeksi dan pencarian makna. Jika kita menerima gagasan bahwa bumi adalah kebun, pertanyaan besar muncul. Apakah ini semua eksperimen yang dilakukan oleh entitas eksternal, ataukah ini adalah bagian alami dari evolusi spiritual manusia? Jika kita adalah bagian dari eksperimen, apakah itu berarti kita tidak memiliki kendali atas nasib kita? Atau apakah kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita memandang dan memanfaatkan emosi kita? Mengetahui bahwa konflik dan kesendirian dapat memiliki tujuan kosmik, kita diundang untuk melihat pengalaman-pengalaman ini dengan perspektif baru. Bukannya menjadi korban dari situasi, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk menghasilkan energi yang lebih positif dan transformatif. Dengan memahami peran kita dalam eksperimen ini, kita bisa mulai memanfaatkan emosi kita untuk menciptakan perubahan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk realitas di sekitar kita. Apakah hidup kita benar-benar milik kita, atau apakah kita hanya aktor dalam sebuah drama besar yang dirancang oleh kekuatan yang tidak kita pahami? Apapun jawabannya, pengetahuan tentang kemungkinan ini
memberi kita kebebasan untuk merenungkan dan memilih bagaimana kita akan bereaksi terhadap dinamika kehidupan. Jika hidup adalah eksperimen, maka tugas kita adalah belajar, memahami, dan akhirnya mentransformasikan diri kita menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Bagi Robert Monroe, penemuan tentang konsep luch bukanlah sekadar wawasan intelektual. Itu adalah pengalaman yang mengguncang fondasi emosinya, memaksa dia untuk mempertanyakan makna keberadaan manusia di dunia ini. Bagaimana seseorang menghadapi kenyataan bahwa seluruh hidup mereka mungkin telah dimanipulasi oleh kekuatan eksternal? Bagaimana seseorang bangkit dari keterkejutan itu untuk menemukan tujuan yang lebih dalam? Ketika Monroe memahami bahwa emosi manusia, dari sukacita yang paling murni hingga rasa sakit yang paling dalam, dimanfaatkan sebagai energi oleh entitas yang tidak terlihat, ia merasakan gelombang keterkejutan dan pengkhianatan. Pengetahuan ini menghancurkan ilusi tentang otonomi manusia. Hidup yang sebelumnya dianggap sebagai hasil dari pilihan bebas dan perjuangan pribadi, tiba-tiba tampak seperti bagian dari eksperimen kosmik yang dingin dan terencana. Bayangkan kesadaran ini, bahwa penderitaan Anda, rasa cinta Anda, dan bahkan momen-momen kecil kebahagiaan Anda, hanyalah bahan bakar untuk sesuatu yang berada di luar pemahaman Anda. Ini bukan sekadar pukulan bagi ego, tetapi juga tantangan mendalam bagi konsep kehendak bebas dan makna hidup. Monroe, seperti banyak dari kita mungkin akan lakukan, merasa terperangkap, marah, dan bingung. Namun, keterkejutan itu bukan akhir dari perjalanan Monroe. Dalam proses menghadapi pengetahuan ini, ia mulai memahami bahwa emosi manusia bukan hanya hasil manipulasi, tetapi juga alat untuk transformasi. Jika luch adalah energi, maka manusia memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana energi itu dihasilkan dan dimanfaatkan. Monroe mulai bergerak dari rasa frustrasi menuju penerimaan yang lebih dalam. Dia menyadari bahwa meskipun manusia mungkin menjadi produsen energi, kita memiliki kebebasan untuk memilih jenis energi yang kita hasilkan. Emosi negatif seperti ketakutan dan kebencian memang menghasilkan luch, tetapi begitu juga emosi positif seperti cinta dan syukur. Dalam pemahaman ini, Monroe menemukan kekuatan baru, kemampuan untuk memurnikan emosi dan mengarahkan energi kita menuju sesuatu yang lebih tinggi. Proses ini tidaklah mudah. Monroe harus menghadapi kegelapan di dalam dirinya sendiri, rasa marah, tidak percaya, dan rasa kecil di hadapan kekuatan yang lebih besar. Tetapi melalui perjalanan ini, ia menemukan sesuatu yang transformatif, bahwa emosi negatif dapat menjadi alat untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Rasa sakit, jika diolah dengan benar, dapat menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta. Monroe mulai melihat keberadaan manusia sebagai sebuah perjalanan alkimia, di mana setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, adalah bahan mentah untuk menciptakan sesuatu yang lebih murni. Dalam setiap konflik dan kesendirian, ada peluang untuk menemukan makna. Dalam setiap kebahagiaan dan rasa syukur, ada kesempatan untuk menghasilkan energi cinta yang murni. Pengetahuan tentang luch mengajarkan kita bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jika emosi adalah energi, maka tugas kita adalah belajar mengubah frekuensinya, dari ketakutan menjadi cinta, dari kebencian menjadi pengertian. Bagi Monroe, pemulihan tidak berarti melupakan kebenaran yang sulit. Sebaliknya, itu berarti merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih besar. Apakah kita akan mengikuti jejaknya untuk melihat kehidupan bukan sebagai jebakan, tetapi sebagai panggilan untuk transformasi? Apapun jawabannya, kisah Monroe mengingatkan kita bahwa dalam setiap penderitaan, ada potensi untuk menemukan makna yang lebih dalam. Apa sebenarnya tujuan kehidupan manusia di tengah realitas yang begitu kompleks dan seringkali membingungkan? Penemuan tentang luch, meskipun mengejutkan, memaksa kita untuk mempertanyakan makna keberadaan kita dengan cara yang mendalam. Jika emosi kita menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang lebih besar, apa yang dapat kita pelajari dari itu?
dan bagaimana kita dapat memaknai pengalaman hidup yang penuh dengan keindahan, penderitaan, cinta, dan kehilangan. Pada intinya, semua emosi manusia bermuara pada satu sumber utama, cinta. Namun, cinta ini muncul dalam berbagai frekuensi, dari yang paling kasar hingga yang paling murni. Ketakutan, kemarahan, dan kesedihan mungkin tampak sebagai kebalikan dari cinta, tetapi pada tingkat yang lebih dalam, mereka hanyalah bentuk cinta yang terdistorsi. Cinta terhadap diri sendiri, cinta yang gagal menemukan jalan keluar, atau cinta yang diwarnai oleh rasa kehilangan. Dalam konteks ini, Luch bukan hanya energi emosional, tetapi juga potret perjalanan manusia untuk memahami cinta dalam segala bentuknya. Saat kita mengalami emosi negatif, itu bukan sekadar pengalaman yang menyakitkan. Itu adalah undangan untuk menyelami kedalaman diri kita sendiri dan menemukan inti dari siapa kita sebenarnya. Ketika emosi ini dimurnikan melalui pengampunan, pengertian, atau penerimaan, mereka menjadi frekuensi cinta yang lebih tinggi, lebih murni, dan lebih kuat. Hidup ini adalah proses belajar yang terus-menerus. Melalui pengalaman emosional, baik yang positif maupun negatif, manusia didorong untuk memahami dan mentransmutasi energi mereka. Setiap tantangan, setiap hubungan, dan setiap momen kesendirian adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan memperbaiki energi yang kita pancarkan. Ketika seseorang menghadapi rasa sakit, mereka dihadapkan pada pilihan, membiarkan rasa sakit itu menguasai mereka, atau menggunakan rasa sakit itu sebagai batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Inilah esensi dari perjalanan manusia. Bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi tentang belajar dari penderitaan itu, dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Dalam proses ini, kita menciptakan Luch berkualitas tinggi, energi yang tidak hanya memperkaya alam semesta, tetapi juga memperdalam pemahaman kita tentang tujuan hidup. Menurut Monroe, tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah menghasilkan Luch yang mencerminkan cinta murni. Tetapi, apa artinya cinta murni? Ini bukan sekadar emosi romantis atau kasih sayang kepada orang lain. Cinta murni adalah keadaan keberadaan di mana kita menerima segalanya sebagaimana adanya, tanpa syarat, tanpa penilaian, dan tanpa rasa takut. Itu adalah keadaan harmoni dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Untuk mencapai ini, manusia harus menghadapi tantangan terbesar mereka, ego. Ego, dengan segala keinginan, ketakutan, dan keterikatannya, seringkali menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan menuju cinta murni. Tetapi dengan setiap pengalaman, kita diberi kesempatan untuk melihat melampaui ego, untuk memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Makna kehidupan tidak ditemukan di luar diri kita, tetapi dalam cara kita menghadapi pengalaman kita sehari-hari. Setiap emosi, setiap interaksi, dan setiap momen keheningan adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah. Jika Luch adalah energi cinta, maka tugas kita adalah belajar memurnikannya, dengan memahami, menerima, dan mentransformasi diri kita. Hidup adalah perjalanan untuk menemukan cinta, memurnikannya, dan akhirnya menjadi cinta itu sendiri. Maukah kita menerima undangan ini? Maukah kita menggunakan pengalaman kita untuk menciptakan energi yang tidak hanya memperkaya alam semesta, tetapi juga memperkaya jiwa kita? Dalam setiap pilihan, kita memiliki kesempatan untuk mendekati tujuan akhir. Harmoni yang sempurna dengan cinta murni. Jika dunia fisik hanyalah permukaan dari realitas yang lebih besar, apa yang sebenarnya kita pelajari di sini? Dalam pandangan Robert Monroe, kehidupan di dunia ini adalah semacam sekolah, sebuah tempat untuk belajar dan berkembang melalui pengalaman emosional dan tantangan yang kita hadapi setiap hari. Tetapi apa sebenarnya yang kita pelajari? Dan bagaimana kita dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk mencapai pemenuhan spiritual yang lebih dalam? Dunia ini sering terasa seperti medan pertempuran, tempat di mana kita dihadapkan pada konflik, rasa sakit, dan kehilangan. Namun, jika kita memandangnya sebagai sekolah, tantangan-tantangan ini mengambil arti yang berbeda. Mereka bukan sekadar hambatan yang harus diatasi, melainkan pelajaran yang dirancang untuk membantu kita memahami esensi cinta dan tujuan keberadaan kita.
Dalam sekolah kehidupan, setiap interaksi dan pengalaman membawa peluang untuk belajar. Rasa sakit mengajarkan kita empati, sementara konflik mendorong kita untuk menemukan harmoni. Bahkan kegagalan, yang sering kita anggap sebagai akhir, sebenarnya adalah awal dari perjalanan baru menuju pemahaman yang lebih dalam. Setiap emosi yang kita alami adalah bagian dari kurikulum kosmik. Ketika kita marah, takut, atau merasa tidak berdaya, kita diajak untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Dari mana emosi ini berasal? Apa yang bisa kita pelajari darinya? Ketika kita merasa cinta, sukacita, atau kedamaian, kita diajak untuk memperhatikan bagaimana energi positif ini tidak hanya memengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Pelajaran terbesar mungkin adalah belajar untuk menerima bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tujuan. Kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita merespons. Dalam respons kita memiliki kekuatan untuk mentransformasi energi negatif menjadi sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, dan lebih kuat. Pada akhirnya, perjalanan kita di dunia fisik mengarah pada satu kesadaran utama, rasa syukur dan penerimaan. Ketika Monroe memahami bahwa setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan, adalah bagian dari proses yang lebih besar, ia menemukan kedamaian. Rasa syukur bukan hanya tentang menghargai hal-hal baik dalam hidup, tetapi juga menerima tantangan dan kesulitan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Penerimaan bukan berarti pasrah. Sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan tertinggi, kemampuan untuk menghadapi hidup dengan hati yang terbuka, tanpa perlawanan, dan dengan pemahaman bahwa semua pengalaman pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan dan pembelajaran. Realitas fisik hanyalah lapisan tipis dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Sebagai manusia, kita mungkin tidak sepenuhnya memahami dimensi yang lebih tinggi ini, tetapi kita dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan kita semua. Dunia ini adalah panggung untuk perjalanan jiwa kita, tempat kita belajar untuk mencintai, memahami, dan mentransformasi diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Apakah kita siap untuk menerima kenyataan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan? Apakah kita siap untuk melihat setiap pengalaman hidup, baik atau buruk, sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh? Jika ya, maka kita telah mengambil langkah pertama menuju pemahaman tentang realitas yang lebih besar, di mana cinta adalah fondasi dan tujuan akhir dari segalanya. Ketika kita berdiri di tengah kompleksitas kehidupan, mudah untuk merasa terhanyut oleh rutinitas, tantangan, dan misteri yang tampaknya tidak terpecahkan. Namun, ada momen-momen refleksi yang memungkinkan kita melihat melampaui apa yang kasat mata. Penemuan tentang Lauch, dunia sebagai kebun, dan perjalanan emosional manusia membuka pintu menuju pertanyaan-pertanyaan mendalam. Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Apakah realitas hanyalah ilusi, ataukah ada makna yang lebih besar di baliknya? Kehidupan seperti yang kita pahami seringkali dipenuhi dengan ilusi kontrol, kepemilikan, dan bahkan identitas. Kita memandang diri kita sebagai individu yang terpisah, berjuang untuk mencapai tujuan, mengejar kebahagiaan, dan menghindari rasa sakit. Namun, refleksi mendalam mengungkapkan bahwa semua ini mungkin hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar, di mana kita tidak hanya pemain, tetapi juga penonton dan panggung itu sendiri. Realitas fisik, dengan segala keindahan dan kerapuhannya, mungkin hanyalah lapisan tipis yang menutupi kebenaran yang lebih dalam. Dalam setiap momen kesulitan, ada kesempatan untuk melihat melampaui ilusi ini dan bertanya, siapa saya sebenarnya? Mengapa saya di sini? Apakah pengalaman hidup saya memiliki arti yang lebih besar daripada yang terlihat? Ketika kita mulai menyadari kemungkinan bahwa kehidupan ini adalah bagian dari desain yang lebih besar, kita diundang untuk mencari makna dalam setiap pengalaman. Bagaimana kita dapat mengolah rasa sakit menjadi kebijaksanaan? Bagaimana kita dapat mentransformasikan ketakutan menjadi keberanian? Dan yang terpenting, bagaimana kita dapat mengubah pengalaman hidup menjadi energi cinta yang memurnikan jiwa kita? Pencarian makna adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir.
Itu bukan tentang menemukan jawaban, melainkan tentang terus bertanya dan belajar. Dalam setiap pertanyaan, ada peluang untuk tumbuh. Dalam setiap pengalaman, ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Meskipun kita mungkin tidak memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi pada kita, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons. Pilihan ini adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Apakah kita akan membiarkan pengalaman hidup membuat kita pahit, ataukah kita akan menggunakannya untuk memperdalam pemahaman kita tentang cinta dan makna? Setiap kali kita memilih untuk melihat tantangan sebagai peluang, setiap kali kita memilih untuk merespons dengan cinta daripada ketakutan, kita mengambil langkah menuju transformasi. Kita mengubah diri kita sendiri, dan melalui transformasi itu, kita juga mengubah dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, refleksi tentang Luch dan konsep kehidupan sebagai kebun bukanlah tentang jawaban definitif, tetapi tentang undangan untuk berpikir lebih dalam. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita dengan cara baru? Bagaimana kita bisa menggunakan setiap momen untuk menciptakan energi cinta dan transformasi? Hidup adalah perjalanan yang rumit dan indah, penuh dengan tantangan, pelajaran, dan kesempatan. Jika kita dapat menerima perjalanan ini dengan hati yang terbuka, kita mungkin menemukan bahwa di balik setiap pengalaman, ada makna yang lebih besar, cinta yang lebih dalam, dan tujuan yang lebih tinggi. Maukah kita melangkah ke dalam misteri ini dan menemukan diri kita yang sejati? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.